Jumpa lagi dengan saya Bang Sitohang. Kebetulan saya lebih concern kepada hal menyangkut karakter dan wawasan kebangsaan. Kita ketahui hasil sensus penduduk tahun 2020 yang paling menonjol di sana adalah yang kami lihat jumlah penduduk yang kategori milenial dan Z itu berkisar hampir 60%. Nanti kita lihat di data itu. Dengan 60% ini, kalau kita lihat dalam fase-fase perjuangan bangsa 20 tahunan, kita lihat 08, 28, ke 45, ke 65, hampir 74, kemudian 98 kurang lebih tahun 2020-an, 20 tahunan. Yang ingin saya lihat, yang perlu kita perhatikan dengan serius, generasi Z dan milenial ini adalah cikal bakal pemimpin yang selalu kita ceritakan menjadi bagian daripada Indonesia Emas 2045. Apa masalahnya kita bicarakan ini? Dari jumlah besarnya generasi muda ini, kalau tidak dirawat nanti 2040 kita nggak tahu karakternya ini. Karena apa? Karena dengan masuknya pengaruh-pengaruh eksternal melalui media sosial yang sekarang hampir setiap orang pasti memiliki handphone, sehingga pendidikan itu sendiri sudah bisa dia dengan komunikasi bukan interpersonal lagi, udah melalui media. Jika ini tidak kita rawat dalam komunikasi ini, maka kita tidak membayangkan nanti karakter apa dalam pikiran benak generasi muda ini. Kita selalu bicara Indonesia Emas, Indonesia Emas. Ya bagaimana caranya? Nah, salah satunya adalah bagaimana merawat bangsa ini, khususnya generasi muda, karena mereka lah cikal bakal. Keprihatinan yang saya lihat, coba lihat pasca kita merdeka 45, kita tidak merawat bagaimana kesatuan bangsa. Di 65 terjadi, masing-masing menunjukkan ego. Kemudian pasca kita tidak lagi mempunyai sejarah perjuangan bangsa, tidak lagi mempunyai satu kelembagaan sebagai PB7 yang dengan P4-nya. Kita bayangkan tahun 2020-an ada isu-isu yang sifatnya ideologi lain. Ini terjadi nyata, radikalisme dan sebagainya, apapun ceritanya. Ini adalah bentuk penyimpangan ketika kita tidak menanamkan nilai-nilai jati diri bangsa, yaitu Pancasila, Undang-Undang 45 sebagai normanya, kemudian kebinekaan sebagai konsep kehidupan bermasyarakatnya, dan tanggung jawab cinta tanah air terhadap NKRI. Maka yang dinamakan wawasan kebangsaan itu adalah cara pandang terhadap nilai 4 tadi: Pancasila, Undang-Undang 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Banyak orang Pancasilais tetapi dalam praktek kehidupannya tidak memakai Bhinneka Tunggal Ika. Apa yang terjadi? Itulah yang gontok-gontokan, selalu gaduh pemikirannya. Nah, kalau ini kita tidak lihat ke depan, bagaimana tanggung jawab moral kita terhadap kebangsaan ini dalam perspektif penguatan muasbang, saya tidak membayangkan generasi muda Indonesia itu bagaimana nanti di 2045 yang kita bilang Indonesia Emas. Untuk itulah keprihatinan saya kepada kita semuanya lah, supaya kita fokuslah. Kita tidak usah lagi bicara yang sifatnya bagaimana ketika itu terjadi seperti radikalisme dan sebagainya, itu tidak, kita stop. Kita dari 2024 ini, data penduduk yang generasi muda Z dan milenial ini kita rawat sampai nanti 20 tahun ke depan menjadi calon pemimpin bangsa di 2045. Nah, saya selalu fokus dengan adanya bagus ya di RJPMN pemerintah sebelumnya, prioritas nasional ya tentang wawasan kebangsaan. Tapi tidak secara jelas dikatakan situ Wasbang itu menjadi prioritas nasional. Bahkan yang saya dengar tidak menjadi lagi andalan di tahun 2045 ke depan. Lalu namanya karakter itu bukan warisan, tapi dia harus diajarkan. Nah, siapa yang tanggung jawab untuk ini? Ya tentu kita orang-orang yang di eksekutif yang menjalankan untuk daripada amanat konstitusi itu sendiri. Nah, kita juga bangga mempunyai calon pemimpin kita yang muda,
untuk menjadi ke depan, sehingga kita harus punya pegangan yang kokoh. Itu. Kita ketahui yang dinamakan 08 itu adalah kebangkitan. Kemudian 28 kita Sumpah Pemuda, 45 kita merdeka. Kemudian bagaimana ini per 20 tahunan ini yang perlu kita rawat jati diri generasi mudanya. Nanti bisa dilihat sensus penduduk. Kemudian mentalitas kebangsaan ini, kita sebagai bangsa merdeka yang bersatu, berdaulat, tujuan untuk adil dan makmur. Nah, di situ ada pemerintahan, ada wilayah, ada penduduk, dan ada regulasi dan berbagai hal yang mencakup. Misalkan kalau dia masyarakat, tentu bineka, ya, yang macam ragam sifat dan budayanya, dan wilayah di situ ada pegunungan, ada daratan, dan orang-orang pesisir. Kemudian pemerintahannya ini kita sudah ada perubahan amandemen. Ini perlu dipahami sebagai satu kebangsaan. Nah, ketika kita menghadapi tantangan eksternal dan internal, eksternal sudah lama kita bilang selalu tantangan itu adalah tantangan IT, abad informasi, kemudian perdagangan internasional, dan menyangkut juga 4I, investasi, informasi, individu, dan industri. Ini tantangan yang banyak yang tidak lagi melihat kedekatan bangsanya, tapi antar bangsa sudah masuk dalam rangka investasi. Nah, kalau generasinya tidak ditanamkan cinta tanah air, ini kita khawatir. Bagaimana nanti orang dia tidak lagi menjaga NKRI-nya. Kemudian tantangan internal di antara kita. Nah, semua orang paham Pancasila. Contoh salah satu, ketuhanan yang Maha Esa. Yang ngapain? Nah, ketika ada orang yang melaksanakan ibadahnya, kita hormati. Itu salah satu konkret. Nah, hal-hal seperti ini adalah dilakukan melalui pendidikan kebangsaan, melalui misal kalau di Kemendagri saya tahu itu ada pusat pendidikan kebangsaan. Nah, ini juga dalam pola pembentukannya yang saya lihat, kebetulan saya di dalamnya, sepertinya tidak fokus, tidak fokus. Dasarnya saja, dasar hukum tidak diberikan, sehingga dari tahun 2012 baru sampai sekarang ya tidak begitu all out atau optimal dalam pelaksanaannya. Nah, inilah perlu perhatian kita semua lintas masyarakat, khususnya para pengambil kebijakan di bidang kebangsaan. Tolong deh prioritas terhadap penguatan wawasan kebangsaan. Kalau kita memang fokus untuk dalam rangka menyongsong Indonesia Emas. Jadi generasi emas itu tidak hanya jadi begitu saja, dia melalui proses. Pendidikan tidak seperti kita makan cabai langsung pedas, enggak. Dia adalah proses karena human relation. Nah, kembali saya ke awal, seperti kita lihat 08, 28, 45 itu proses 20 tahunan pancaroma politik bangsa ini, generasi ini. Nah, kalau ini tidak kita mulai lagi di tahun 2020 dengan adanya data BPS yang generasi muda tadi jumlahnya kurang lebih hampir 60% adalah generasi muda, nanti 20 tahun ke depan dia calon pemimpin bangsa, kita rawat dari sekarang. Kalau tidak dari sekarang, mohon maaf kita semuanya, kita tidak melihat nanti bagaimana jati diri yang sebenarnya di generasi muda. Nah, sekarang saya sudah terlihat bagaimana munculnya kapitalisasi dalam hal pemikiran-pemikiran, sehingga semua diukur dalam tingkat-tingkat modal dan sebagainya. Dan itu urusan orang-orang yang ekonom lah. Tapi saya sebagai orang yang care dengan masalah pendidikan kebangsaan, maka tidak ada alasan kalau kita tidak menguatkan wawasan kebangsaan, karena itulah yang akan menjadi mematrik nasionalisme kita. Inilah yang mungkin saya sampaikan supaya kita semua benar-benar care dengan situasi kebangsaan saat ini menyongsong di tahun 2045 100 tahun Indonesia merdeka. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga di kita penuh kesadaran untuk dalam rangka 4 konsensus berbangsa. Terima kasih.